Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa inna ma ya'tiyanakum min hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Subhanallah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan ridhonya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama melaksanakan amaliyah Ramadan kita. Setelah seharian kita melaksanakan ibadah saum. Kultum pada malam hari ini saya diberi judul terkait dengan puasa dan atau sarana bagi disiplin. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-38, Qul nahbitu minha jami'a fa innama ya'tiyanakum min huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, tidak langsung dibekali aturan. Tidak langsung begitu turun dengan aturan, tidak. Jadi turun dulu. Baru Nabi Adam apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, baru ada kesulitan. Baru Allah turunkan hudan, pedoman, petunjuk. Jadi hidup itu bebas kalau ikut aturan. Jadi hidup akan bebas apabila mengikuti aturan. Hidup tidak bebas kalau dia tidak mau ikut aturan. Anak-anak ini ya, anak-anak kita, alhamdulillah lah di Bumi Harapan nggak ada yang ikut kelompok apa itu, dong telinganya dilubangi, hidung ditindih, apa namanya itu, pang. Jadi anak-anak pang itu ingin bebas, dia salah, dia hidup harusnya jangan di Indonesia hidupnya, karena hidupnya harus beraturan. Jadi bagaimana cara hidup di dunia ini, Allah turunkan aturan. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aturan hidup ya. Aturan hidup sehingga kita bisa hidup apabila ikut aturan. Jadi keliru kalau nggak mau diatur gitu. Keliru kalau mau diatur. Dia tidak akan bebas kalau tidak diatur. Justru hidup bebas apabila diatur. Jadi jangan terbalik gitu. Ada kan ingin nggak mau diatur, yang ngatur sendiri aja, nggak bisa. Apalagi kita hidup di Indonesia ya, sepakat ngambilnya demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasinya bisa langsung, bisa tidak langsung. Jadi Bung Karno 4 periode nggak bisa disalahkan, Pak Harto 6 periode nggak bisa disalahkan karena aturannya. Konstitusi yang mengaturnya seperti itu. Sekarang diatur jangan lebih dari 2 kali, kalau 3 kali nggak boleh. Aturannya seperti itu. Jadi nggak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Aturannya seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sudah memutuskan negara kita itu demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila. Tidak raja, padahal Pajajaran, Majapahit, Diponegoro, raja semua, ratusan tahun kerajaan kita itu, tapi tidak memilih raja. Belanda juga menjajah ratusan tahun, tidak sistem Belanda. Sudah tidak sistem Belanda. Inggris menjajah kita, tidak sistem Inggris, tidak sistem Jepang juga kita tidak. Semuanya tidak dipakai. Musyawarah sudah kita ambil. Musyawarah mufakat diambil bahwa kerakyatan yang dipimpin, jadi kita sendiri, rakyat sendiri, hanya langsung dan tidak langsung gitu. Kalau orde lama, orde baru tidak langsung, nyoblosnya DPR, sudah terserah DPR memilih siapa aja terserah. Tapi kemarin reformasi ribut, ini langsung, rakyat yang capek akhirnya kan. TPS sampai jam berapa Pak ya itu, sampai jam 8 pagi kecapean, banyak yang meninggal. Dikritik juga, tidak sempurna reformasi itu. Tidak sempurna, dikritik juga. Udah, sekarang milih gubernur, bupati, DPR aja, tidak langsung artinya gitu. Jadi yang dipilih DPR, terserah DPR yang milih.
Itu kesepakatan kita hidup di alam demokrasi seperti Indonesia. Jadi kalau mau bebas harus diatur. Kalau nggak mau diatur nggak akan bebas. Walaupun alaihim walahum yahzanun. Nggak akan nyaman hidup kalau tidak diatur. Kapanpun, dimanapun, siapapun, sesederhana apapun hidup itu mau diatur. Orang Sunda dulu sebelum datang Islam ada aturan, ada wawakes namanya. Wawakes itu aturan, ageman, pedoman hidup, bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan masyarakat sebelum Islam datang. Jadi sesederhana apapun hidup kita ini perlu aturan hidup. Mustahil kita kalau tidak ikut aturan hidup. Nah, kaitannya dengan disiplin, hadirin ya maaf rahimakumullah, paling tidak Ramadan kita ini mendidik disiplin kita untuk mentaati hukum Allah. Walaupun sudah ada di Quran, tapi Ramadan ini ada kekhasan memang, ada kelebihannya, kekhususan. Paling tidak wajinabun nawahi wa imtisaru awamirillah wajinabun nawahi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mendidik ya Ramadan kita ini untuk disiplin mentaati hukum Allah. Yang kedua, disiplin mengendalikan diri kita dikendalikan. Tidak boleh marah, tidak boleh bohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh kita berkata kotor sedang Ramadan ini. Itu pengendalian diri, mendisiplinkan diri kita, atau self disiplin dari diri kita sendiri, dari dalam diri. Ada aturan, tidak ada aturan, ada yang melihat, tidak ada yang melihat, tetap disiplin. Ini yang diharapkan dari Ramadan. Disiplin untuk jujur, ya. Inilah jujur. Li wa ana ajri, kata Rasul. Hanya aku yang membeli para, ya aku yang tahu. Hanya orang yang berpuasa dan hanya Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Anak-anak ya alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai berpuasa itu mendidik jujur. Jujur itu kunci sukses, kunci hidup seseorang. Kalau dia udah di wataknya bohong, udah nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Boleh pintar, boleh ya. Boleh dia pintar bergaul, boleh. IQ-nya boleh tinggi, boleh. Tapi ketika jujurnya tidak ada, ini ciri-ciri orang tidak akan sukses dalam hidupnya. Ramadan mendidik kita. Hanya kita yang tahu. Kita disiplin sekali di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, disiplin membiasakan diri, kebiasaan kita. Ya. Mudah-mudahan ya kebiasaan Ramadan ini kita ngaji, kita salat berjamaah, kita infak, kita sedekah untuk memberi orang yang berbuka. Bisa dilanjutkan. Jadi mendidik kita di samping untuk bulan berikutnya untuk kehidupan sehari-hari juga ya. Manfaat bagi kita. Jadi saja mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.